Feeling yang mendoktrin diri saya sendiri, Mas. Jadi ingin burung ketika betinanya nelur jantannya tak ambil, apa karena burung udah dari ternakan terus sampai blank pemikiran saya tuh. Jadi dari itu semua tak seleksi, ternyata nggak ada yang bisa sama sekali gitu. Kok harganya segini? Kok ada ya, saya nggak mengucap harga, kok ada Mas 50 boleh nggak? Lah dari padahal itu Mas Gendut belum buka harga belum ya? Tapi udah ada yang nawar 50 juta ya itu ya? Saya tanda tanya, terus saya tanda tanya dari itu kok lobet harganya kayak gini. Lah itu terus tak apa namanya, tak pikir ini kalau iseng kalau mau 60 gitu saya buka 60 gitu 60 gitu. Padahal pas ditawar 50 itu Mas Gendut juga kaget ya mungkin ya? Kaget sebenarnya, mata kasih loh Mas, segitu uang banyaknya toh. Lah itu dari segitu ternyata selang seminggu orangnya telepon lagi, Mas. Ya udah saya 55 tak ambil, Mas. Tapi saya ingin video. Jadi kita video secara langsung gitu loh, Mas. Gantangan apa gimana? Enggak, maksudnya ingin video dari jarak jauh waktu burungnya bunyi. Oh, video call. Iya, video call, terus tak video. Lah ternyata ya udah Mas tak ambil. Aku minta KTP, minta apa? Karena kita belum kenal namanya. Yang ambil Transaksi uang orang itu Pasuruan itu Mas, Pak Haji Ilham sama siapa itu dulu. Ingat saya Mas ya. Lah itu terus ya udah Mas, saya ke bank, kok saya transfer. Bener. Burung tak kirim sampai sana bunyi. Cuma harga dulu segitu itu belum di lapangan Mas, bayangkan Mas. Belum jalan lapangan. Belum ya, jalan lapangan belum, harganya kayak gitu Mas. cuma konslet di rumah Iya. ya, mungkin ya Mas ya. Jalan lapangan udah sampai 185 gitu, bisa bahkan 100 lebih. Kalau burung itu udah punya nama kan gitu. Lah terus dari itu saya punya modal kan gitu Mas. Punya modal dari jual itu tadi. Dari jual burung itu tadi, terus saya mengikuti gitu, terus saya memproses burung lagi, betina alhamdulillah saya udah berhasil, saya ke jantan gitu loh Mas. Lah terus dari jantan itu saya proses lagi, alhamdulillah ternyata dari beberapa burung yang saya tangkar ini lagi keluar satu kategori burung jantan yang ditinggal mati betinanya ketika punya anak 2 di glodok itu. Tak buat ke lapang, jalan Mas, cuma durasi 5 detik 3 detik, cuma jantan. Lah dari itu, dari peserta dulu full Mas, 60 burung betina rata-rata kan. Waktu itu burung betina 59, saya cuma mainnya jantan tok 1. Rata-rata orang bawa betina semua. Lah jantan saya ini walaupun kalah, cuma ada peluang bunyi di lapangan. Dari 3 detik, 5 detik, besok tak bawa lagi. Loh, tak pelajari. Oh ternyata perbedaan betina sama jantan, kalau betina itu mainnya harus kita atur waktu seminggu 1-2 kali bisa keluar perform. Kalau tiap hari bawa ke lapangan, burung nggak mungkin bisa stabil kan gitu. Dan di rumah pun harus posisinya saya mempelajari betina vektor harus sendiri. Jangan sampai dengar lovebird lain kalau ketika burung itu udah stabil lapangan. Memang harus sunyi. Yang jelas jangan sampai dengar burung sejenis. Oh, kalau burung-burung lain nggak masalah ya? Nggak lain, yang lain nggak masalah. Lah itu kalau kayak burung murai, kenari, apa cak hijau nggak masalah itu. Yang penting nggak sejenis kayak lovebird itu. Lah burung yang satu ini tadi warna hijau Mas, tak bawa ke lapangan kok grafiknya naik dari juara 8, juara 6,
juara 7, 10 besar, lama-lama 3 besar, terus juara ke 1 Mas. Dari 1 stabil. Lah, terus burung ini kan dulu nggak ada pasangannya Mas. Karena tinggal mati itu tadi ya. Betinanya. Nah, terus tak tempel sama burung betina. Di rumahnya cuma tak sandingin gini, di Facebook saya ada itu. Ya di tahun-tahun yang dulu itu burung tak tempel. Nah, terus mulai jalan tak kasih nama Rembes. Itu ceritanya kayak gitu Mas. Oh, dikasih nama Rembes. Lah mulai burung stabil, juara-juara terus, bahkan jarang yang namanya kalah itu Mas. Yang namanya Rembes itu? Rembes nomor satu tak bawa kemana-mana. Cuma kan dulu peraturan cuma ada lobet A, lobet B, lobet C, nggak ada yang namanya lobet vektor, lobet apa, itu kategorinya cuma lobet A, lobet B, lobet C, udah gitu aja. Penilaian pun tanpa stick zaman dulu Mas, masih penyebutan. Lah mulai muncul lobet rame, mungkin di penjurian mulai rame istilahnya stick itu. Berarti stick itu termasuk baru juga ya Mas ya? Ya stick itu mulai kalau di Salatiga itu zamannya Pak Endrong itu Mas. Pak almarhumnya Pak Gondrong itu loh. Pak Gondrong itulah itu. Terus kesana juga semua pakai stick. Terus ya saya sampai dari Senin sampai Minggu itu sampai punya jadwal ke Latbran. Jadi Senin ke sini, gantangan siang sini, gantangan sore sini, Selasa sini. Sampai saya sirkulasi seminggu itu saya kurang lebih dapat amplop 5 juta. Pernah seminggu dapat amplop 5 hampir juta 1 tahun dari hasil gantang itu Mas? Gantang seminggu Mas. Seminggu ya? 3,5 5 juta itu rata-rata 4 juta itu seminggu Mas. Pakai yang namanya Rembes itu? Rembes itu lah. Dari situ terus saya tracknya sama yang namanya teman saya yang sekarang Mas Codot itu gitu. Dia punya lobet yang namanya Haruka lah. Terus dari itu kita mainnya kan masih tingkat RT Mas. Jadi dari kota Salatiga ke kota Ambarawa, ke kota Semarang. Ya itu masuknya tuh juga udah luar kota. Tapi kan belum kota yang jauh-jauh gitu loh. Lah kok burung bawa rezeki, terus saya memutuskan saya nggak kerja di jalan itu tadi, ngondektur di bus itu. Fokus untuk apa, buat burung konslet ya Mas ya? Ya fokusnya intinya cari makan dari burung itu aja, dari lobet itu saya Mas. Lah saya sama anak istri motoran Mas, kesana kemari. Kok di sini udah apa ya namanya, udah puas, namanya jiwa kompetisi dari dulu itu ada. Aku harus tarung sama burung-burung yang di luar kan dulu. Terus saya mulai ke Jawa Timur, ke apa kan belum punya kendaraan Mas. Nah, itu saya nggak di mobil sama anak istri sampai nggak di mobil hari Jumat sampai anak saya itu pulang sekolah tak jemput Mas. Jumat langsung berangkat, Sabtu anak saya izinin di sekolahan, terus saya lomba minggunya pulang dari lomba anak tak bawain apa salin, baju sekalian, baju sekolah, lomba gitu ya? Belabas berangkat sekolah itu. Jadi istirahat di dalam mobil itu waktu itu Mas. Lah alhamdulillah ada rezeki terus undangan dari luar kota Mas ya? Dulu kan rame yang namanya SF sama BC ya. Single Factor sama Beat Club terbaik. Lah ada yang namanya bos pada bersaing itu. Terkadang mereka kan minus di amunisi lobet. Lah saya dapat undangan di telepon, Mas pinjam lobetnya yang ini, nanti akomodasi saya tanggung, penginapan saya tanggung, cuma nama pemilik burung tak minta hadiah nanti buat jenengan. Jadi cuma minjem burung aja. Lah dari itu Mas, dari itu alhamdulillah saya kenal hampir rata-rata di Jawa Timur itu pemain lobet, bos-bos lobet. Lama-lama saya jadi relasi ke konsumen itu. Jadi Mas kalau ada burung saya carikan,
ada anakan burung dari Mas Gendum enggak, saya mau nempel. Lah, dari itu saya kembangkan sampai sekarang. Terus berjalan toh Mas, berjalan munculnya lobet saya yang sepasang namanya Suwardi sama Suwarti itu. Oh, sampai Serambes muncul lagi. Enggak, habis Serambes sudah banyak Mas, udah banyak keluar terus. Nah, terus muncul lagi lobet Suwardi itu menginjak 1 tahun sebelum COVID kemarin. Nah, sebelum COVID kemarin, lah terus saya cerita sama yang saya ceritain sama Mas tadi, yang sekarang jadi partner saya, Mas Codot itu tadi. Codot itu, kan gantangan tutup. Ya tak tarik, yaudah yuk kita cari rezeki dari lobet, barangkali kita bersatu lebih kenceng gitu loh Mas. Lah terus dari burung itu kita proses, jadi kegiatan kita waktu COVID gantangan tutup kita proses burung Mas. Sampai di COVID itu waktu rame-ramenya COVID itu gantangan pada tutup, saya sempat nyewa gantangan, itu ada di Facebook saya semua Mas. Gimana itu Mas nyewa gantangan? Ya maksudnya di tempat teman, nggak nyewa yus gunen tuh prapopo gantangan, yang penting orang rame-rame. Sampai di belakang rumah saya buat gantangan sendiri. Karena kita proses kan burung harus kita latih terus. Sempat di Banyu Putih saya nembusin Mas Pur itu, terus Kang tak gantang nih Banyu Putih yo yang penting rame-rame lah itu Mas. COVID alhamdulillah dari ulah kita sendiri Mas, sama Mas Codot itu mengerjakan dari burung yang anakan sama burung yang beli dari luar bahan-bahan itu, sama saya ngintip bahan-bahan ketika COVID ada orang yang butuh uang, materi punya bagus, alhamdulillah saya udah punya tabungan tuh Mas, tak beli, tak proses jadi 17 lobet konslet. 17 lobet konslet. Ada di liputannya sama Mas Bayu Ronggolawi. Meliput saya itu hampir 17 lobet konslet jadi Mas. Itu. Dari 17 lobet konslet yang jadi ini Mas, bukaan pertama lobet gantangan buka setelah COVID pandemi itu di Klaten Vagansa. Itu saya main bareng sama Mas Faiz. Saya keluarin burung 4 waktu bukaan pertama, 4 lobet, cuma yang 3 ini transaksi, transaksi udah mau transaksi di lapangan ya udah orang ya. Dari kelas pertama itu 1 sampai 4 itu lobet dari saya semua. Lah itu angkatnya masuk semua. Nomor 1 burung saya yang namanya siapa Dot Bian Kedot. New normal itu yang dibeli sama Pak Oya Boyolali itu. Nomor 1. Nomor 2-nya Sampit yang burung saya yang saya mainin itu waktu itu kan juga udah transaksi di situ juga Mas. Terus nomor 3-nya punya orang mana tapi katanya juga dari saya yang itu Mas, nomor 3. Terus nomor 4 yang dipegang Mas Codot sendiri itu ya dari saya. Jadi itu Mas, ini kan langsung habis Mas, dari 17 4 keluar, saya pulang ke rumah selang 1-2 minggu habis burung, terus diambil orang gitu Mas. Berarti 17 ekor burung dalam 2 minggu itu habis Mas, terjual? Iya hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan ya habis ya? Lah itu terus saya bisa memetik lagi, konslet itu emang rezeki. Tapi kalau kita cuma rezekinya menunggu nggak mungkin datang Mas. Jadi kita harus mau punya burung konslet, pinter feeling memilih materi. Nomor 2 pola pelatihan. Nomor 3 materinya yang benar-benar jelas, di mana orang menyukai burung kamu walaupun burung itu nggak juara. Dari segi-segi burung itu saya jadi paham Mas. Jadi oh ini materi dari 17 kan tetap karakternya lobet kan berbeda-beda. Ini burungnya sering juara, burungnya gampang, cuma punya kekurangan di sini. Ini burungnya bagus, cuma punya kekurangannya di sini. Lah itu dari itu saya pahami ya, alhamdulillah saya jalan sampai sekarang gitu Mas. Tuh semua saya kupas di sini.
Ini baru pertama kali ya, mungkin belum banyak yang tahu ya Mas ya soal ini ya. Ya mungkin Mas, kayak gitu. Itu ceritanya semua ada Mas. Karena saya dulu sering sedikit-sedikit saya masukkan kisah saya itu di Facebook itu. Jadi nggak seinstan yang dipikirkan Mas. Nah kalau ingin tahu dasar-dasar, kalau ingin tahu dasar-dasarnya itu coba di Facebook saya itu tak tulis semua. Karena di Facebook itu saya tidak cuma istilahnya memamerkan, karena itu saya ingin berkisah di hidup saya, emang saya masukkan di situ, buat cerita nantilah. Anak putu sok nek tuwa ngono Mas. Biar pada tahu perjuangannya Mbah ya yang ini. Iya gitu. Yang ini gitu ya Mas. Yes, kayak gitu alhamdulillah sampai sekarang berjalan gitu Mas. Sampai mau diceritakan burung yang keluar dari sini berapa itu saya pribadi itu sampai lupa kadang langsung. Kadang ada orang yang Mas Dub, ingat burung ini enggak? No. Ini juga dulu burung dari kamu, tapi saya udah beli di orang ketiga, orang keberapa itu. Itu banyak yang kayak gitu itu Mas. Ya sampai sekarang itu. Penjualan paling banyak per bulan bisa sampai berapa Mas? Wah kalau itu saya enggak itu Mas, enggak pernah ngitung di situ. Yang jelas ya saya enggak bisa dipungkiri, enggak munafik, saya jalan emang dari rezekinya yang namanya burung lovebird itu kayak gitu itu Mas. Sampai sekarang lah mau disirkulasi berapa nggak bisa Mas. Kadang ada spinya, kadang ada minusnya, kadang ada yang nggak masuk akal, tiba-tiba dapat segini kan gitu Mas. Tidak bisa Mas, karena gini Mas, kita masuknya udah di seni. Kalau di lovebird itu. Seni itu memang mahal harganya ya Mas. Tapi kalau kita masuk di lovebird tangkaran yang pasaran, mungkin saya bisa menghitung. Keluar anakan berapa, harganya segini, dalam per bulan berapa itu bisa. Kalau yang gini itu nggak masuk akal Mas kayaknya. Kalau secara nalar kita mau nalar gini-gini kita ulang juga nggak mungkin bisa kan gitu. Iya, rezeki nggak ada yang tahu ya Mas. Nggak ada yang tahu. Kayak kemarin sepi-sepi 2-3 bulan nggak ada orang yang beli, ya wes tak nikmati aja, tak gampang, tak bawa keluar. Ya nyatanya ada orang telepon, ada orang sekali ambil ya nggak cuma satu ya ada, gitu toh Mas. Nggak bisa di itu. Nikmati aja yang penting Mas. Jalani yang penting. Jalani konsisten. Emang pekerjaan kita kayak gini selama gantangan lovebird masih buka. Ya insya Allah saya terjun terus gitu aja. Nanti kan pasti setelah upload video ini pasti banyak teman-teman yang tanya tentang cara-cara perawatan lovebird atau apalah. Nanti saya kesini lagi ya Mas ya. Channelnya apa Mas Agus itu? Nama channel saya Gus Burung Mas. Oh Gus Burung. Oh iya. Ya nanti insya Allah tuh Mas, kalau emang saya juga sendiri ada waktu, kadang pas rawat burung kalau nggak bisa siang ya malam hari gitu ya Mas ya. Ngobrol sambil ngopi santai gitu ya Mas. Ngobrol ya. Kalau masalah dari apa settingan itu kan sebenarnya dari dulu itu hampir sama toh Mas. Ada media sini tanya, media sana tanya. Hampir semua burung kan sama. Cuma kan mungkin di channelnya siapa Mas Agus pembahasan di lovebird kan belum ada. Memang belum ada sih lovebird. Barangkali nanti Mas Agus bisa bertanya dari pertanyaan apa yang mengikutin YouTube-nya Mas Agus, yo nanti insya Allah saya bantu. Ayo kalau mau ada yang tanya rawatan, kalau waktu senggang gitu Mas. Siap. Karena karakter lovebird itu banyak Mas. Kalau dulu enggak, kalau dulu cuma ya itu tadi kelasnya cuma ada lovebird A, lovebird B, lovebird C gitu. Jadi enggak ada istilahnya dari karakter lovebird apa, kelas PAUD pun dulu juga enggak ada. Lah nanti di campur aduk ya pokoknya. Di pembahasan yang kedepannya kan Mas Agus bisa ke, kalau sekarang kan ada yang namanya lovebird PAUD ada berapa karakter, nanti kita kupas. Lovebird betina ada karakternya juga banyak, nggak cuma satu karakter, nanti kita bahas. Lovebird jantan lah itu Mas, banyak banget materi yang nggak ada habisnya. Kalau lovebird nggak ada habisnya, ya Mas ya. Nggak ada habisnya. Siap. Karena dari anak kecil sampai orang tua
itu merata Mas kalau lovebird dari sudut pandang saya itu. Memang pencinta lovebird itu sangat banyak Mas. Ya karena mungkin kan ini katanya lovebird murah. Semuanya apa? Kalau di perlombaan nggak ada yang namanya apa ya Mas, dipatok harga kan gitu. Mama anak kecil beli di pasar kan terjangkau 50.000 ya kan? Nanti bisa mengikuti rawatan-rawatan, burungnya bisa juara ngirit. Lah kan rame jadian. Iya. Lah itu dari itu menurut saya Mas. Siap, siap. Ya udah kalau gitu sementara gini dulu ya Mas ya. Kapan-kapan nanti kalau misal Mas Gintup ada waktu luang, saya juga juga luang tak main-main ke sini lagi ya Mas ya. Siap. Terima kasih ini Mas atas waktunya Mas. Siap.